Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Munafiqun Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Secara tegas Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang menganggap dirinya sebagai seorang mukmin. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai hamba Allah. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita termasuk di antaranya, maka kita adalah termasuk orang yang mendapatkan seruan dari Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman. Beda lagi kalau kita tidak mengaku diri sebagai orang yang tidak beriman. Isun si beli beriman, Pak Ustaz. Saya sih nggak percaya sama Allah. Saya sih nggak percaya sama Nabi Muhammad. Enggak. Ini beda lagi. Tapi kalau kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka ingatlah dengan apa yang disampaikan oleh Allah, la tulhikum amwalukum. Jangan harta bendamu. Yang apabila disyarah lebih luas lagi, janganlah pekerjaanmu, janganlah bisnismu, janganlah dagangmu, janganlah karena hobimu menjadikan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini tidak melarang seseorang mempunyai hobi. Ada orang yang hobinya mancing terus sedina-dina. Esuk-esuk wis nenteng pancing, mangkat esuk balik bengi cuma oli iwak betik siji. Namanya juga hobi, Pak Ustaz. Ya silakan, namanya hobi. Kadang-kala hobi itu enggak masuk di akal. Berangkat mancing, modal uang, datang mancing nggak dapat apa-apa. Biasanya orang kalau kerja ngapain nggak dapat uang, ini mancing terus. Kadang-kala orang mancing badannya itu setengahnya itu di balong, mancingnya di tengah balong kayak gini. Ada orang mancing di Laut Gebang. Saya rumah dekat Gebang sana, rumah istri. Itu kalau orang mau mancing itu ngelewatin orang jualan ikan di pasar. Ditanya pengen apa? Pengen mancing. Apa sih mancing? Luru iwak. Luru iwak sini kan ada aku tuh kue ngalak. Orang semang laut-laut mana? Angel jangan ngomong karo Pak Ustaz sih, beli beli nyambung. Nyambung priwe jare luru iwak. Luru iwak tuku we 200.000, punya 100.000 dapat berapa kilo? Lumayan. Enggak usah sampai sore.
namanya juga hobi. Ada orang hobi naik gunung. Naik gunung, kalau misalnya badan pada pegel, badan pada capek, nyampe rumah gelendong, ya Allah, awak pada lara kabeh pencet. Udah gitu sembuh lagi, naik gunung lagi. Ya Allah, namanya juga hobi. Ada orang hobi naik sepedaan. Dari sini ada yang sampai ke Sumedang, ke Jalan Tomo. Pulang-pulang yang ngompreng, naik mobil kolbak, naik mobil truk. Ngapain ke sana? Ya mau jalan-jalan. Ya jalan-jalan sih numpak elep bae sing kene langsung urus sepedaan. Angel ya kalau Pak Ustaz beli nyambung ya. Ada orang yang hobinya burung. Ya Allah, sedina-dina ngurusi burung. Kalau buka handphone YouTube-nya yang dicari masalah burung. Cucok rowo, mone bagus cucok rowo. Ini jalak suren, jalak pentet, jalak bali, jalak kebo, manuk lopet, murai. Ma Allah ya Rob. Ada orang beli burung harganya 500 juta. Burung murai 500 juta. Saya pernah satu mobil dengan dia karena dia mau diruqyah keluarganya. Dia punya burung murai di rumah, cerita, Ustaz tahu gak ini harga burung berapa? Ya paling 200.000, ngeket dia. 200.000 apa? Ini harganya 500 juta Ustaz. 500 juta? Iya Ustaz. Kata saya, dari mana? Buat apa kayak itu? Ya buat hobi, buat lomba. Ya Allah ya. Nah, kadang-kala yang namanya hobi, yang namanya kesukaan itu di luar nalar. Nah, jangan sampai karena di luar nalar inilah kemudian menjadikan seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar nalar ini yang kalau dalam bahasa umum bilang lupa daratan, kelalen daratan. Karena hobi beli burung sampai 500 juta, ada yang punya burung kemudian ditukar dengan mobil dan lain sebagainya. Maka Allah menyampaikan la tulhikum amwalukum, jangan menjadikan harta-hartamu, wala auladukum, dan jangan pula anak-anakmu, an dzikrillah, menjadikan kamu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya seseorang lupa Allah karena anak? Bagaimana maksud seseorang lupa kepada Allah karena keluarga? Ternyata kebanyakan seorang kepala rumah tangga, mereka pada akhirnya tidak sabar mencari nafkah karena tuntutan anak dan istrinya. Anak dan istrinya enggak qanaah. Anak dan istrinya tidak sabar. Lihat suaminya kerja PNS, gaji enggak seberapa, baru beberapa bulan jadi PNS, istrinya, anaknya mulai nuntut, apa gimana? Toh yang lain tuh udah punya motor bagus, udah punya mobil bagus. Akhirnya apa? Yang tadinya suami kerja lurus-lurus saja, mulai dari situ ia mulai tengok-tengok mencari sesuatu yang bukan menjadi haknya. Beberapa informasi orang-orang yang pada korupsi, pejabat-pejabat yang pada korupsi, karena ternyata mempunyai anak-anak dan mempunyai istri yang bergaya hidup glamor. Inilah yang menjadi tekanan bagi para suami pada akhirnya, wal kedual dudu sendal, dudu kadal, dudu aspal kabeh diundal kang penting dianggap halal. Inilah orang-orang yang lupa kepada Allah karena anaknya, lupa karena Allah karena istrinya. Maka ayuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, dilihat bagaimana Abu Lahab, ia mempunyai seorang istri dan ternyata istrinya inilah yang kemudian memprovokasi ia agar tidak menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Allah, tabbat siyada abi lahabi wa tabb,
ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab dihasut oleh sang istri karena dianggapnya suaminya itu tokoh, suaminya itu lebih senior, suaminya itu lebih tua. Seharusnya dia yang hormat sama ayah, bukan ayah hormat sama dia. Seharusnya Muhammad yang ngikut apa kata ayah, bukan ayah ngikut kata Muhammad. Gimana sih ayah tuh? Nah, ini biasa. Bisikan-bisikan seorang istri yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini insya Allah istrinya beriman semua, istrinya solehah semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Allah mengingatkan hati-hati, jangan karena itu semua menjadikan kamu lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah maksudnya bukan berarti lupa berzikir menyebut asma Allah. Yang dimaksud lupa kepada Allah diantaranya lupa kepada hukum-hukum Allah, lupa terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berzikir dimanapun, kapanpun, bukan orang yang kalau kemana-mana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan. Yang dimaksud orang yang selalu berzikir kemanapun dan kapanpun, bukan orang yang kemana-mana nenteng tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan. Tapi orang yang selalu berzikir kepada Allah dimanapun ia berada, yakni ia yang ketika bekerja, melakukan sesuatu apapun, ia ingat ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasinya. Karena dia ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasinya, maka ia akan hati-hati dalam semua aktivitas kehidupannya. Jangan sampai melanggar aturan Allah, jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu dimanapun engkau berada. Di orang yang zikir kepada Allah, orang yang ketika kerja dapat uang, dia ingat Allah. Ini halal apa haram nih? Ini boleh atau tidak nih? Ini orang yang mengingat Allah. Bukan orang yang kemana-mana nenteng tasbih. Subhanallah. Kalau hanya sekedar nenteng tasbih, zikir pakai tasbih, betapa banyak orang yang menenteng tasbih tapi kemudian korupsi. Kerjanya di lembaga agama, nenteng tasbih kemana-mana. Ternyata korupsi kuota. Kuota apa Pak Ustaz? Bis kuota apa? Kuota orang sebutkan. Kuota pulsa apa? Yes, pokoknya kayak kuota kayak mana. Ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Padahal Allah sudah mewanti-wanti. Yang namanya zikir bukan hanya nyebut Allah, 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 Allah. Mana Allah, 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 Allah. Zikir itu orang yang dimanapun ketika melakukan pekerjaan apapun, melakukan aktivitas apapun, ingat kepada Allah. Ini nggak boleh sama Allah. Ini dilarang oleh Allah. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, Allah senantiasa melihat kita. Inilah konsep ihsan yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Orang yang mempunyai ihsan, ia beribadah kepada Allah, ia selalu zikir kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah. Dan apabila ia tidak bisa melihat Allah, karena memang manusia tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Orang kalau misalnya kerja dilihat sama bosnya, pastikan serius, hati-hati. Yang tadinya di tempat kerja bercanda, ketawa ketiwi, santai, ada bosnya masuk langsung pada serius, pura-pura nyekel komputer, pura-pura nyekel kertas baru pulpen. Ada bos yang lihat. Kalau bosnya nggak ada, ya bercanda lagi, santai lagi, manusia. Lalu bagaimana dengan Allah?
Allah yang bukan hanya sekedar menjadikan seharusnya kita serius ketika beribadah, serius menjadi hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita. Kita ngumpet kemanapun, innallaha kana alaikum raqibah. Maka ayuhal muslimun al mu'minuna rahimakumullah, wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian karena hartanya menjadikan ia lupa kepada Allah, karena anaknya, keluarganya, istrinya menjadikan ia lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka ia termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Maka kita punya hobi apapun jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah. Sepedaan sanggup, tapi sholat hanya beberapa meter saja masjid dari rumah, dia tidak sanggup untuk melakukannya. Hiking, traveling dari satu gunung ke gunung lain, dari satu kota ke kota lain, sanggup ia melakukannya. Tapi giliran memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, ia enggan untuk melakukannya. Kalau camping oke gas, traveling oke gas, shopping oke gas, apa maning bilang ada yang traktir nanti, oke gas. Awak pada gerges ke langsung tiba-tiba waras. Tapi giliran hayya 'alas shalah, pada sholat itu, aduh awak pada pegel kabeh coh. Lah, waya sholat awak pada pegel kabeh. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak dijadikan lupa karena harta benda yang kita punya, karena anak istri yang kita miliki. Kita tetap bermuamalah dengan baik terhadap sesama dan kita beribadah dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk orang-orang yang al-khasirun, akan tapi insyaallah kita termasuk orang-orang yang al-muflihun. Siapa orang-orang al-muflihun itu? Yakni orang-orang yang mendapat keberuntungan dunia wal akhirah. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.